نرى قدوة القادة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi likulli syai'in lillah wa filah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah di sana hadis Nabi, ngerti lisan Nabi, ngerti sunnah Nabi muamalah yang dikerjakan Rasul, kana ma'i fil jannah. Faqad ahabbani, orang itu akan dimasukkan Allah ke surga karena orang itu mencintai aku. Rasul mengatakan faqad ahabbani, maka orang itu mencintai aku. Wa man ahabbani, Rasulullah mengatakan kana ma'i fil jannah. Allah akan jadikan insyaallah kita golongan ahli jannah. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini di Majlis Al Hasan, alhamdulillah Al-Fakir masih diberi sehat, masih diberi bisa berbicara, masih diberi rezeki, terutama kesenangan hati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu salat ini dikerjakan selalu, ibadah dikerjakan selalu, yang berketerusan dikatakan istiqamah, khairu min alfi karamah, dikatakan lebih bagus daripada 1000 kekaromahan. Karomah ini satu aja luar biasa, ini 1000 karamah, nggak sebanding dengan istiqamah. Salawat salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaat Nabi. Kita butuhkan pertolongan Rasulullah nanti. Ketika kita sesaat nanti ketemu ajal, mudah-mudahan husnul khatimah. Begitu nanti di akhirat mendapatkan syafaat Abu Fatimah Zahra, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahanda Fatimah, putrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama Al-Fakir hormati Khadimul Majlis Al Hasan Kiai Mustafa, mudah-mudahan Allah selalu afiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah istiqamahkan, Allah lebihkan dalam urusan akhirat. Dan wabil khusus kepada Al-Mukarram Kiai Muhdi, matallahu fi hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum hadirin wal hadirah, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita kepada Rasulullah. Ini menjadi perantara kita kepada kebayian al-ilmu. Yang dikatakan ilmu nur. Ilmu itu cahaya yang isinya magalah Allah, magalah Rasul. Ilmu itu isinya ucapan Allah Al-Quran dan magalah Rasul, ucapan Nabi Muhammad hadis. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatafiahkan badan, dibanyakkan rezeki, dimudahkan segala urusan, diberi jalan-jalan yang susah menjadi mudah, yang berat-berat menjadi ringan, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bulan Rajab, bulan yang dikatakan Syahrul Asam. Telinga ini wa huwa dikatakan ini alat untuk yastami'a, untuk mendengar. Telinga ini digunakan untuk mendengar. Di bulan Rajab ini kita harus tutup telinga, ya, harus tuli, harus budaknya harus tuli. Di bulan ini nggak boleh, hati-hati pokoknya, jangan sampai seperti di bulan yang lainnya, karena termasuk usul hurum. Ini bulan yang dikatakan khusus, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad mengatakan ini syahrullah, bulan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, syahrul Rajab, bulan
yang terutama dikatakan ketika itu Nabi Muhammad Isra wa Mi'raj. Jadi bulan ini luar biasa, ada kenangan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-birru wa taqwa. Malam ini Habib mau menjelaskan apa itu ketaatan dan takwa kepada Allah. Dalam suratul Fatihah, ya, Fatihah ini dikatakan Futuhas surah, ya. Ini surat pembuka. Maka di Al-Quran itu 30 juz. Itu di awal ada Fatihah. Fatihah. Di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada a'udzubillah, ya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung. Udzu, berlindunglah. A'udzu, aku berlindung. Di sana Bismillahirrahmanirrahim itu dari Fatihah. Dia sebagian daripada Al-Fatihah. Ya. Dari sana itu ayat-ayat di surah Fatihah itu menjadinya Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi Bismillah. Dari Bismillah itu menjadi Allah. Ya. Nah, di sana ada huruf ba. Huruf ba. Hujjatul Islam Abu Hamid dalam kitab Marakil Ubudiyah mengatakan di sana ba itu baro'atullah, ketaatan. Hukukul walidain dikatakan hak-haknya Allah, hak Allah. Hukukul walidain dikatakan hak-hak orang tua kita ini. Kita ini kepunyaan orang tua, itu haknya. Hukukul walidain, hak-hak orang tua harus dipenuhi. Kalau kita sebagai anak nggak bisa melihat orang tua, ini durhaka, bagha. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini di dalam kitab Bulughul Maram Al-Imam Asqalani yang banyak berijtihad kita Ahlus Sunnah kepada beliau radhiyallahu an, bagha ini khusus pembahasan di sana. Durhaka, na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Neraka orang munafik ini luar biasa, kekal. Ada lagi orang syirik itu 70 tahun lagi ke dalam keraknya jahanam itu. Ada lagi segolongan ini nih. Durhaka. Wala takfur. Jangan kita kufur. Di antara golongan-golongan orang yang Allah palingkan wajahnya dari Al-Quran, dari khairiyah, dari kebaikan, dari hakikiyah. Hakikiyah ini hakikat hidup, nggak pernah nyata, nggak pernah merasakan sesuatu ini yang benar. Sama-sama makan, sholatnya nggak rapi, sholatnya nggak bagus, akhlaknya sama manusia, senyum sama senyum, tapi kurang di hatinya. Iya, karena dia hakikah dalam kesempurnaan memahami hayat hidup ini dia kurang paham. Kurang Allah berikan, Allah palingkan muka dari keterangan al-haq Al-Quran Al-Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, begitu Nabi kita Muhammad ini ar-rijalus syidad dikatakan, lelaki yang kuat Rasulullah. Ketika Rasulullah usia 6 tahun, bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu kampung Abwa. Kampung Abwa namanya, satu desa. Sayyidah Aminah bint Wahab radhiyallahu anha, ibunda Nabi wafat. Usia Nabi 6 tahun. Di pangkuan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rijalus syidad, Nabi. Lelaki yang kuat Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, uzkuru sholli ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Luar biasa akhlak Rasulullah, ketaatan Nabi kepada ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati Allah wa ati Rasul. Albir, ketakwaan ini, birru, ketakwaan ibarat lautan. Dia isi selautan itu air. Ketika bergelombang itu lautan.
Begitu juga al-insan, manusia. Bukan insan ikan yang hidup di laut, bukan. Kita manusia ini. Allah berikan pengetahuan. Allah beri wadah hati untuk ma'rifat kepada Allah. Allah beri pandangan. Allah beri pendengaran. Allah terutama ruh. Karena kalau udah diambil ini ruh, berarti kita hilang. Kita tufi, mati. Kita masuk ke alam namanya barzah. Selesai sudah. Ya. Ibarat itu lautan. Lautan ini dikatakan ada bar, daratan. Bahar, lautan. Itu ibrahnya di dunia. Lihat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat itu lautan. Dikatakan Imam Bishr al-Hafi, luzu li ahlut tuqa kanu a'immatahu. Kita bisa hitung pakai jari-jari kita. Ahli takwa selalu habaib zuriyah Rasul itu imamnya, pemimpinnya, ahli takwa. Perhatikan, lautan al-bahrul ulum Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti melihat lautan, melihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lihat daratan. Ada hubungan antara al-bahar wal bar, antara lautan dan daratan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena antara ruh wal jasad, ruh wal galab dan hati ada kedekatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala sesuatu nggak ada yang susah buat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak. Wah, ini hati-hati kehendak Allah. Khusus Allah berikan azab di dunia. Mau dia ke atas itu laut akan tenggelam. Durhaka kepada orang tua. Nauzubillah min dzalik. Enggak ada tempat bersembunyi di dunia ini. Kiamat yaumul jum'ah sebelum kiamat sughra, kiamat kecil. Dajjal keluar, Dajjal masuk ke masjid. Iya, masuk ke masjid soleh. Orang yang ngerti masjid, yang nggak ngerti masjid dimakan Dajjal. Na'udzubillah. Allah memberikan pertolongan. Mata nasrullah. Kapan datang bantuan Allah? Qul ala inna nasrullahi qarib. Iya, Allah berikan pertolongan. Katakan, wahai abdun saleh, hamba yang saleh, bukan yang taleh, bukan yang apa dikatakan dia jauh, dia nggak dekat kepada birrul walidain, ketaatannya kepada kedua orang tua. Salat nggak diterima, akalnya nggak sempurna. Albirru, ketaatan seorang di saat ia merasakan betul-betul ibadah. Ridallah fi ridal walidain. Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan, andai kata kita betul-betul menginginkan keselamatan di dunia, enggak usah ke akhirat-akhirat dulu nih. Orang yang durhaka kepada orang tua ini jangan mengharapkan akhirat, harus tobatun nasuha di dunia. Serugi-ruginya orang akan mendapatkan hisab dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Andai kata seorang tua kita menangis gara-gara kita, tapi salah, ya, nangis, merembes air matanya keluar gara-gara kita, padahal kita nggak ngelukai. Begitu air mata itu keluar, mau dari pori-pori retina mata, mau dari mulai keluar sedikit rasanya, seketika itu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala akan manggil ini orang. Itu begitu. Na'udzubillah min dzalik.
Wala tadzallul. Dan disuruh kita kepada orang tua tadzallul. Kalau kepada Allah tawadu. At-tawadu merendahkan hati. Sampai-sampai kepada orang tua tadzallul. Disuruh kita merendahkan diri. Ada tempat satu derajat ucapannya sendiri. Al-birru, ketaatan. Hablum minan nas dikatakan. Wa hablum minallah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Terus kepada Allah. Perhatikan amar perintah Allah. Kenapa Allah memerintahkan salat? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas, setiap ba'da isya sampai subuh salat sunnah. Dia punya leluhur, punya datuk leluhurnya lagi Al-Imam Ali Zainal Abidin. Setiap ba'da isya sampai subuh salat 1000 rakaat setiap hari. Ini ketaatan yang dikatakan seorang hamba kita kepada Allah. Berarti harus berusaha. Harus berusaha untuk istiqamah dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun yang wajib ataupun yang sunnah. Di saat seorang dilihat Allah, berarti mendapatkan keridhaan Allah. Di saat Allah memalingkan wajah orang ini dari kebaikan, berarti Allah menghendaki keburukan. Allah menghendaki celaka. Karena apa sebabnya? Karena tidak ada kecintaan kepada din agama. Orang yang dekat dengan murka Allah, dekat dengan suhtullah dikatakan. Ini orang yang jauh dari rahmat karena hatinya mempunyai firasat nggak pernah benar, nggak pernah mau berusaha menjadi orang yang baik, nggak pernah mau dawam wudu, punya wudu setiap waktu, misal baca Al-Quran, tadarus qiraatul Quran, nggak mau melakukan perbuatan amal-amal yang manfaat, padahal dia nggak ngerti akhirat ini kekal. Akhirat kekal. Kenapa selama di dunia dia tidak mengerti bahwa akhirat itu kekal? Ia lupa. Orang ini lupa. Berarti karena apa orang ini lupa? Karena Allah. Berarti Allah membuat orang ini nggak ngerti, nggak paham, nggak ada keinginan. Allah jadikan orang ini khatamallahu ala qulubihim. Allah jadikan segolongan orang itu karena apa? Karena ia nggak ada kedekatan dengan agama Allah, dengan tatanan tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Salat, perhatikan wudunya salat, dia nggak ngerti. Tumanina dalam salat, ngerti. Tumanina salat ngerti, wudu nggak ngerti, kan ajaib. Senengnya hati, nggak ngerti dia kesedihan, kesusahan, dia maunya senang. Ini orang ajaib, bukan manusia ini orang. Ya. Tapi perhatikan amar perintah Allah. Di saat Allah mengatakan hablum minallah, segala kebutuhan, keinginan kita dengan awal ilal akhir, dari pertama sampai akhir. Salat rakaat pertama isya sampai akhir, subuh rakaat pertama sampai akhir, zuhur rakaat pertama sampai akhir. Terus nih niat, terus wudu, taharah, bersuci. Lah kok sembayang zuhur sampai salam lah lupa belum mandi junub. Iya. Nauzubillah min dzalik. Dalam keadaan junub kadang masuk ke masjid. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia nggak perhatikan awal ke akhir. Dia nggak perhatikan. Salat subuh rakaat pertama, rakaat kedua. Lupa.
Karena dia enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia hidupnya. Wa huwa ikhwanu syayatin. Laisa hasbullah walakin hizbus syayatin dikatakan. Ini orang-orang mubadzir kalau kita sia-siakan hidup, enggak berpikir untuk bagaimana ikhtiar menyelamatkan badan ini sampai ke akhirat nanti. Mikirkan bagaimana wudu, bagaimana membasuh tangan, bagaimana membasuh kaki, bagaimana itu ngerti bahwa itu akan menjadi satu pertolongan karena sunnah Nabi. Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi anna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jaminan Allah Subhanahu wa taala seorang mendapatkan husnul khatimah waktu akhir ketemu kubur karena mengikuti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun khusyuk salat, enggak ngerti wudunya, diterima ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan ini orang yang enggak ngerti Allah, enggak ngerti Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Bahwa dikatakan durhaka. Atau kok ahli takwa, wah enggak sama ini. Ibn Hajar Asqalani begitu mengatakan ya qadha wa manam, enggak sama magam walinya Allah Subhanahu wa taala yang ketika bermimpi Rasulullah dengan magam walinya Allah Subhanahu wa taala yang melihat Rasulullah yang ra'aya qadha, melihat sama, nyata enggak sama. Ibn Hajar Asqalani yang mengatakan ini luar biasa. Ibn Hajar ini salah satu murid Imam Ghazali. Masya Allah. Allah menjadikan percontohan imtithal. Pohon, tanaman. Itu tanaman besar, berbuah. Lo lihat ketika ditanam, tanaman berbuah besar. Buahnya cakep. Lihat waktu ditanam. Diribut, mikir. Ini yang kan aneh. Yang lihat ditanam benar, yang tumbuh buah benar, lah kok salah-salahan. Ya, ini kan bahaya. Bibit kemunafikan ini bahaya. Ayatul munafiku salasa, ditanam. Idza hadatsa kadzab. Ditanam sama seorang ini, na'udzubillah min dzalik. Al-ihsan, kebaikan, tanam, panen, kebaikan. Idza wa'ada khalaf, terus ketika berbicara tidak ada kadzab, wa idza wa'ada khalaf, ketika ia berjanji ingkar, ditanam, begitu tumbuh. Ini sajarah dunia, pohon dunia. Dipikirkan buahnya tumbuh, lo mendingan mikirin nanamnya masih kecil, nggak ada manfaat. Mendingan pikiran-pikiran kecil daripada pikiran besar tapi nggak bermanfaat. La ahlu tuqa adzalika liman khasyya rabbah, dikatakan ini orang sudah fana billah. Min ahlul tariqah biasanya. Orang yang sudah mencapai darajah tariqah. Ali Muhammad, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habaib. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghaf Gresik, kutub, wali kutub. Al-Habib Abu Bakar suatu saat mau ada musibah besar di Gresik. Habib Abu Bakar ketika itu kumpul-kumpul sama para habaib di sana, bilang, musibah ini ana yang nanggung. Karena Habib Abu Bakar yang ngomong wali, yang lain diem. Khalwat Habib Abu Bakar 15 tahun nggak jadi itu musibah. Nah, keyakinan kita, mahabbahnya kita kepada zuriyah Rasul, akidah Nabi Muhammad SAW, memahami Nur Al-Mustafa Muhammad, zat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat,
ilmu, pengetahuan akal kita al-insan, manusia kita ini, bagaimana kita memahami? Kita yakin Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf ini kutubnya Allah. Jangankan musibah kecil, andai kata bulan Allah turunkan ke dunia bisa ditangkap sama Habib Abu Bakar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berarti Allah ini memberikan kita kesenangan hati. Ziarah ke makam-makam wali. Ini orang yang ada khasyah di hati mereka, ahlut tuqa. Ludhu li ahlut tuqa kanu immatahu, dikatakan. Farasdak yang ada di nasab. Di nasab habaib itu ada syair. Itu syair itu, qasidah itu yang nulis Farasdak namanya. Di Arabitoh Alawiyah lembaga nasab itu yang nulis qasidah itu, qasaid itu namanya Farasdak. Seorang penyair di zaman Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, zaman tabi'in, di zaman sebelum mazhab. Ludhuli ahlu tuqa kanu a'immatahu, dikatakan. Jadi orang-orang yang bertakwa ini derajat ahlu tuqa ini orang yang jaminan surga. Allah manjana minhum. Amin. Ya Allah, jadikan kita orang yang tergolong ini nih, ahli takwa. Lah orang yang seneng maksiat ini orang musuh ahli takwa. Labib maksudnya musuh. Lah kalau kita senang kita dikumpulkan kok, naudzubillah min zalik. Kalau kita cinta kepada sesuatu dikumpulkan sama Allah kepada sesuatu itu, berarti kita harus menjauh walaupun kita nggak kasar. Ya. Hati-hati. Salah satu keadaan di saat orang ini semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin ia jauh dari sifat-sifat seperti itu. Al-muhim kesimpulannya ia jauhi. Ini orang paling istimewa ibadahnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Riya, ujub, ya, kibria, sombong, ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, andai kata hambaku mencintai aku, ikuti kau. Suruh mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia akan melihat nanti begitu itu yang dikatakan hiasan, tafarrah, fahrah, ini kesenangan yang Allah berikan hasil tanaman khairiyah, tanaman kebaikan selama kita di dunia ini mendapatkan hasil. Dan dosa-dosa itu ibarat apa? Itu yang dikatakan masa-masa susah. Begitu kita merasakan Madinatul Ilmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi kotanya ilmu. Riyad min riyadil jannah, daripada taman-taman surga Allah. Kita duduk seperti ini di majelis maulid, di majelis manakib, di majelis ratib, di majelis ta'limul muta'alim. Berarti kita merasakan, kita mencium satu keadaan yang Allah ridha akan perkara itu. Lah kok dicium, Beb? Lah kan melihat dengan mata, merasakan dengan lisan, dan kita bernafas. Kita ngerti bagaimana manfaat daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sekutu bagi Allah. Di antara manhalut tuqa, dari ketakwaan seseorang itu selalu ia mempunyai keyakinan yang berketerusan bahwa tiada sekutu bagi Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Habibullah, kekasih Allah. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kekasih, kesayangan, rahmatnya Allah.
Andai kata kita mendapatkan kesenangan, ini wajib. Allah mewajibkan. Kita umat Rasulullah diberikan Allah kesenangan ini, Allah wajibkan. Kenapa begitu, Bib? Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Jadi kalau kita umat Rasulullah, jaminan Allah surga wajib. Luar biasa. Karena Nabi Muhammad kekasih Allah. Lah kalau Fatihah dikatakan itu pertama di dalam Al-Quran. Lah ini Al-Quran ini Al-Karim, Al-Quranul Karim, min izzati wa jalali, dari Tuhan yang begitu kuat al-makna daripada Al-Quran ini. Nah, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ini min ahlil ma'rifah, segolongan wali-walinya Allah, min ahlil ilm, segolongan ulama-ulamanya Allah, minas salihin, segolongan orang-orang yang saleh, yang selalu nggak lepas dari wudhu, selalu salat, mengerjakan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Dalam perkara salat, minas syahidin, segolongan yang apa? Yang syahid, yang dikatakan orang-orang yang menyerahkan hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala, terutama ini nafsu yang sudah hilang dari orang ini. Qul huwallahu ahad. Selalu mengatakan orang ini ikuti Al-Quran Al-Karim, Allahus Samad. Dia ngerti. Orang ini ngerti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala zat. Orang ini gak kurang-kurang sama sekali. Begitu di akhirat nanti dihadapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ana abduka ya Rabb, na'am hadza abdi. Allah mengatakan orang ini, fulan ini hambaku. Subhanallah. Yafrah. Qul bi fadlillah, dia mengatakan, aku mengatakan tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb, wa bi rahmatihi, dan aku mengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulmu ya Rabb. Fa bidzalika falyafrahu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kudrah ketentuan Allah, ini ahlul jannah, ahlul maghfirah, Allah yang Allah berikan ampunan, karena di bulan Rajab selalu istighfar. Ahlu tuqa min ahli salah, qaum salihin, orang yang ahli salat, orang yang jauh dari perkara maksiat. Maksiat ini lebih susah ditinggalkan daripada berbuat amal kebaikan. Untuk kita beramal baik ini lebih gampang daripada kita meninggalkan keburukan. Ini demi Allah ini. Sumpah demi Allah ini. Kita ini nggak bisa pernah ngelihat ke belakang gara-gara kaca. Turun ke belakang lagi nggak bisa. Diakalin kaca sebelah sini lagi. Terus mau kemana lagi? Hujatul Islam Abu Hamid mengatakan, hai kamu manusia, andai kata kamu kepengen melihat diri kamu sendiri, lihat itu cermin. Segala macam kebahagiaan kita lihat melalui cermin. Terus mengatakan subhanallah. Ahli takwa senang ngaca. Salam Muhammad ya Allah. Lain senyumnya orang saleh ketika berkaca. Kita baru sholat, mau keluar nyisir, kan ngaca, seneng, wah, ya. Tapi orang susah. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Inna dina indallah al-Islam, Allah mengatakan. Jadi orang-orang golongan kafirun ini orang yang enggak membawa agama. Ya. Kalau yang
orang salah sama. Ini Islam, sembahyang, puasa, tapi pembohong, ingkar janji, pengkhianat, yaitu munafikun. Munafikun. Huwa, huma, hum. Allah kumpulkan mereka. Orang kafir dan munafik. Tapi yang paling lama, ya sama-sama lama ya. Munafik, kafir ya nggak keluar-keluar. Tapi yang paling keras, ya sama-sama keras ya. Karena kan kafir juga nggak bisa mendapatkan nikmatul akhirah. Mending mikirin yang takwa, yang soleh, yang selamat dunia akhirat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Ngerti agama Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Agama Allah turunkan sebagai aturan manusia. Diberi tatanan Allah, ditata ini rumah, ini ditempatin. Yang suami istri punya keturunan, diberi rezeki Allah, tanaman tumbuhan ditumbuhkan Allah, ternak-ternak itu diperanapianakan Allah untuk dimakan, untuk sebagai kebutuhan. Ngerti? Mending mikirkan ini. Khalidina fiha abada, naru jahannam. Ini munafik ini, ahli nifak, yang bukan orang yang dikatakan hatinya ini bersih. Orang sengsara dunia akhirat, nggak seperti min ahli doa, orang yang sering meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggak sama seperti orang-orang yang ahli shalah, yang selalu sujud kepada Allah. Dia mikir, kebanyakan mikir. Siang, malam, malam, siang. Setiap hari siang, siang, malam. Nggak istimewa. Kufur nikmah. Subuh. Nah kan memang kalau pagi, subuh. Terus malam lagi, isya lagi. Isya. Subuh, isya. Mendingan sholat sholat nyari sholat. Nah, karena Allah nggak berikan petunjuk hidayah di hatinya. Meminta kepada Allah, Allahumma ja'alna min ahli tuqa. Ya Allah, jadikan aku orang ahli bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak boleh minta jadi wali. Jadi walinya Allah nggak bisa minta. Orang soleh iya, istiqomah ibadah. Kepengen dilihat Allah ahli takwa, boleh. Doanya diijabah. Orang bertakwa kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, idza da'u miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Ketika di zaman Rasul ada Baghirah. Itu seorang miskin yang paling miskin di Mekah ketika itu. Ngundang Nabi. Nabi datang ke sana. Luar biasa tapi ini ya. Orang walaupun miskin tapi Nabi menamu ke sana. Masya Allah. La ahli taqwa. Salafuna salihin. Al-Imam Hanafi. Al-Imam Malik. Al-Imam Muhammad ibn Idris. Imam Syafi'i. Imam Hanbali. Alamil ulama. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali. Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Asqalani. Terus sampai kemari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Terus Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Ahmad Tatib Sambas, terus sampai Syekh Al-Hajj Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini ahli tuqa, ahli takwa. Kamu saleh. Guru-guru kita orang-orang saleh, ya muhadi, orang saleh. Yang andai kata kita melihat bukan mereka, kita orang-orang soleh. Idza ru'u dzukirallah. Ketika kita melihat wajah mereka, kita mengingatkan kita kepada Allah. Di zaman sahabat Rasulullah, duduk sahabat di samping Nabi Muhammad, nggak kedip-kedip ngelihat Rasulullah. Ini mata sahabat itu, saking
ada cahayanya wajah Nabi. Lah nggak percaya Nabi punya cahaya kan aneh. Lah wong sholatnya dia dilihat kelihatan ada cahaya, kok Rasulullah nggak ngerti cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan keterlaluan. Ya. Nauzubillah. Tapi kita senang, ya, senang, masya Allah. Melihat siapa Habib Syekh Al-Kaf, masya Allah. Lihat apa Abah, masya Allah, Bapak, masya Allah, adem, ya. Karena Allah memberikan nikmat, Allah memberikan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.